Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rengga, NIM 251204071 dari kelas TA 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting sendiri hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Tujuan subnetting yang pertama, mengefisienkan pengelamatan. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, yang artinya membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware, biasanya pada topologi fisik jaringan. Yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan. Apa itu subnet mask? Subnet mask merupakan sebuah teknik khusus untuk memecah atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu menjadi subnet, host, dan broadcast. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat contoh dari subnet mask dan juga subnetnya. Contohnya yaitu subnet mask 0, yaitu memiliki subnet /24, lalu subnet mask 128 memiliki subnet /25, lalu subnet mask 192 memiliki subnet /26, dan seterusnya. Host, network, dan broadcast. Network yaitu identitas suatu kelompok IP dan merupakan IP pertama dari suatu kelompok. Broadcast yaitu alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi dan merupakan IP terakhir dari suatu kelompok. Host yaitu IP yang dapat digunakan sebagai pengguna atau PC. Sekarang saya akan melakukan percobaan subnetting dengan subnet atau CIDR/26 dengan subnet mask 255.255.255.192 menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekarang pilih End Device, pilih PC, masukkan PC 1 sampai PC 6. Lalu hapus PC 0. Sekarang pilih Network Device, pilih Switch, lalu pilih PT Switch, masukkan 2 PT Switch. Selanjutnya pilih Routers, pilih PT Router, masukkan 1 PT Router. Lalu merapikan agar nanti terlihat jelas pada waktu melakukan percobaan. Selanjutnya pilih Connection, lalu pilih Automatic. Automatic di sini akan secara otomatis memilihkan jenis kabel sesuai dengan alat apa yang dihubungkan. Dapat dilihat pada kabel yang menghubungkan antara switch dengan router masih bertanda merah, yang artinya masih belum terhubung. Untuk menghubungkan, pilih router, lalu pilih config, lalu pilih Fast Ethernet 0/0, lalu nyalakan port status, lalu pilih Fast Ethernet 1/0, nyalakan juga port statusnya. Lalu dapat dilihat pada warna kabel yang semula berwarna merah menjadi berwarna hijau dan oranye. Hijau menandakan kabel sudah terhubung dan oranye menandakan kabel masih dalam proses untuk menghubungkan. Selanjutnya set IP dari PC 1 sampai PC 6. Pilih PC 1, pilih desktop, pilih IP configuration, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya sama untuk semua PC yaitu 192 karena saya menggunakan subnet /26. Lalu untuk default gateway-nya masukkan 192.168.1.10. Selanjutnya set IP dari PC 2, prosesnya sama seperti set IP dari PC 1. Yang berbeda adalah IP address dari PC 2 yaitu 192.168.1.2. Selanjutnya set IP dari PC 3, prosesnya sama seperti sebelumnya. Yang berbeda yaitu IP address-nya yaitu 192.168.1.3. Lalu untuk default gateway-nya dikosongkan karena saya akan melakukan percobaan dengan PC yang tidak memiliki gateway. Selanjutnya set IP dari PC 4, proses sama seperti sebelumnya, yang berbeda adalah IP address-nya yaitu 192.168.1.65
dan untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.100. Selanjutnya set IP dari PC5 proses sama seperti sebelumnya, yang berbeda adalah IP address-nya yaitu 192.168.1.66 dan default gateway-nya dikosongkan sama seperti PC3. Selanjutnya set IP dari PC6 proses sama seperti sebelumnya, yang berbeda adalah IP address-nya yaitu 192.168.1.67 dan default gateway-nya dikosongkan sama seperti PC3 dan PC5. Selanjutnya pilih router, pilih config, lalu pilih flash ethernet 0/0, lalu saya masukkan IP address-nya yaitu default gateway dari switch sebelah kiri atau switch 0 yaitu 192.168.1.10, subnet mask-nya diganti menjadi 192. Lalu pilih flash ethernet 1/0, pilih IP, masukkan default gateway dari switch sebelah kanan atau switch 1 yaitu 192.168.1.100, lalu subnet mask-nya diganti menjadi 192. Sekarang saya akan melakukan percobaan mengirimkan PDU ACMP ke beberapa PC. Sebelum itu lakukan zoom in 3 kali terlebih dahulu, lalu geser gambar ke sebelah kiri. Lalu masuk pada mode simulation, pilih maximize, pilih show all/none untuk uncheck semua filter, lalu pilih edit filter, pilih ACMP, klik silang. Lalu pilih PDU. Percobaan pertama dari PC1 ke PC3, lalu klik forward, pesan dikirim ke switch, lalu klik forward lagi, switch mengirim pesan ke PC3, lalu klik forward lagi, PC3 mengirim kembali ke switch, lalu klik forward lagi, dari switch dikirim kembali ke PC1 dan pesan pun berhasil terkirim. Saat proses mengirimkan pesan tidak melewati router karena PC tujuan berada pada satu jaringan yang sama. Selanjutnya menghapus skenario dengan mengklik pojok kanan bawah lalu klik delete. Selanjutnya melakukan percobaan mengirimkan PDU dari PC1 ke PC4. Pertama klik PDU, klik PC1 dan PC4, lalu klik forward, lalu klik forward lagi, lalu pesan dikirim ke switch, lalu klik forward lagi, pesan dikirim ke router, lalu akan muncul tanda silang, yang artinya ARP dari PC4 belum ditemukan. Hal ini tidak masalah, lakukan reset simulation, lalu mulai dari awal, klik forward lagi, pesan dikirim ke switch, klik forward lagi, switch mengirim pesan ke router, klik forward lagi, router mengirim pesan ke switch, klik forward lagi, switch mengirim pesan ke PC4, klik forward lagi, PC4 mengirim kembali ke switch, klik forward lagi, switch mengirim kembali ke router, klik forward lagi, router mengirim kembali ke switch, klik forward lagi, switch mengirim kembali pesan ke PC1, lalu proses berhasil. Proses pengiriman pesan melewati router karena PC1 dan PC4 berada pada jaringan yang berbeda, dan proses pengiriman pesan berhasil karena PC1 dan PC4 sama-sama memiliki gateway. Selanjutnya delete skenario. Sekarang akan melakukan percobaan dari PC2 ke PC5. Klik PDU, klik PC2 dan PC5, lalu klik forward lagi, pesan dikirim ke switch, lalu klik forward lagi, dari switch kirim ke router, lalu akan muncul tanda silang, yang artinya ARP dari PC5 belum ditemukan. Tidak masalah, kita lakukan reset simulation, lalu mulai dari awal, klik forward lagi, pesan dikirim ke switch, klik forward lagi, dari switch dikirim ke router, klik forward lagi, dari router dikirim ke switch, lalu klik forward lagi, dari switch dikirim ke PC5, lalu akan muncul tanda silang. Tanda silang ini muncul karena PC5 tidak memiliki gateway, sehingga pesan tidak dapat dikirimkan kembali ke PC2. Selanjutnya delete skenario, lalu saya akan melakukan percobaan keempat yaitu dari PC3 ke PC6. Klik PDU, klik PC3 dan klik PC6, lalu klik forward, lalu akan muncul tanda silang. Tanda silang ini muncul dikarenakan PC3 dan PC6 tidak berada pada jaringan yang sama, dan PC3 maupun PC6 sama-sama tidak memiliki gateway sehingga tidak dapat mengirimkan pesan melewati router. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan tracing ke beberapa PC. Tracing sendiri adalah melakukan pelacakan pada rute perjalanan paket jaringan internet yang digunakan. Sebelum masuk pada percobaan, close simulation panel, delete skenario, lalu masuk pada mode real time. Pertama, saya akan melakukan percobaan tracing dari PC1 ke PC3. Pertama, pilih PC1, lalu pilih desktop, lalu pilih command prompt. Lalu ketikkan tracer,
dan masukkan IP dari PC3 yaitu 192.168.1.3, lalu klik enter. Lalu akan muncul sebuah rute yaitu IP dari PC3 yang tandanya bahwa PC yang dituju merupakan PC yang berada pada satu jaringan atau pada satu LAN. Selanjutnya tracing dari PC1 ke PC4. Ketikkan tracer, lalu IP dari PC4 yaitu 192.168.65, lalu klik enter. Selanjutnya akan muncul dua buah rute, yang pertama adalah default gateway, yang kedua adalah IP dari PC4, yang artinya PC tujuan tidak berada pada jaringan yang sama, sehingga harus melewati gateway terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan tracing dari PC2 ke PC4. Sebelum itu silang PC1, lalu pilih PC2, pilih desktop, pilih command prompt, ketikkan tracer, lalu IP dari PC4 yaitu 192.168.1.65, lalu tekan enter. Selanjutnya tunggu sampai trace complete. Lalu akan muncul sebuah rute yang berisi default gateway dan rute lainnya bertuliskan request timeout, yang artinya pesan dapat dikirimkan ke komputer tujuan lewat default gateway, tetapi pesan tidak dapat dikirimkan kembali dari komputer tujuan ke komputer asal, sehingga bertuliskan request timeout. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan tracing dari PC3 ke PC6. Sebelum itu silang PC2, lalu pilih PC3, lalu pilih desktop, pilih command prompt, lalu ketikkan tracer, lalu ketikkan IP dari PC6 yaitu 192.168.1.67, lalu tekan enter. Selanjutnya tunggu sampai trace complete. Lalu akan muncul tiga buah rute yang semuanya bertuliskan request timeout, yang artinya pesan dari komputer asal tidak terkirim ke komputer tujuan dan komputer tujuan tidak mengirimkan kembali pesan ke komputer asal karena pesan tersebut tidak pernah diterima. Hal ini dikarenakan kedua PC tidak pada jaringan yang sama dan sama-sama tidak memiliki gateway. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi. Sampai jumpa lagi di lain waktu.